warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramnovi Sardilas. Saya mahasiswa PPL dari Universitas Batanghari. Di sini saya mengajar bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa mengikuti kepercayaan masing-masing. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun masih dalam keadaan daring. Semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali ke sekolah seperti biasanya. Anak-anakku semua, hari ini pembelajaran kita tentang teks editorial, masih membahas tentang teks editorial atau sering disebut dengan tajuk rencana. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat isi pribadi terhadap sebuah isu aktual. Nah, apa itu isu aktual? Yaitu sesuatu yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat atau sesuatu yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan dalam keadaan sekarang. Contohnya yang pertama isu politik. Isu politik yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat di dunia maya ataupun di dalam dunia nyata, yaitu tentang pengesahan RUU Ciptaker Kerja. Itu lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat, terutama di dunia maya. Yang kedua yaitu isu budaya. Apa itu isu budaya? Isu budaya itu seperti budaya asing yang masuk ke negara kita dan masyarakat lebih menyukai budaya asing ketimbang dengan budaya mereka sendiri. Nah, itu sebuah PR bagi kita generasi muda. Kita harus mengembalikan budaya kita agar lebih disukai oleh masyarakat kita sehingga meninggalkan budaya-budaya asing. Yang ketiga yaitu tentang isu pendidikan. Salah satu tentang isu pendidikan yaitu tentang penetapan zona zonasi pendaftaran. Itu banyak sekali masyarakat yang merasa keberatan dengan zonasi pendaftaran sekolah tersebut. Itu berisi tentang pro dan kontra. Teks editorial itu juga mempunyai ciri-ciri khas. Ciri-ciri khas yang pertama yaitu tema berasal dari fakta yang aktual. Nah, jadi ciri-ciri khas teks editorial yang pertama itu temanya berasal dari fakta yang aktual, berasal dari fakta dan aktual yang benar-benar terjadi dan yang lagi hangat diperbincangkan. Yang kedua, mengandung opini-opini dari reaksi, di dalamnya terdapat kritik, harapan. Nah, opini-opini yang terkandung di dalam teks editorial itu yaitu berisi kritik dan harapan sehingga menghasilkan penilaian untuk mempersiapkan masyarakat kemungkinan dari risiko yang terjadi. Menghindari risiko yang terjadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu bersifat argumentatif. Nah, ciri-ciri khas teks editorial itu bersifat argumentatif. Apa itu argumentatif? Yaitu berisi pendapat seseorang. Yang terakhir, ciri-cirinya yaitu berisi simpulan, selalu dan solusi dan redaksi. Nah, teks editorial itu juga mempunyai ciri-ciri terakhirnya yaitu simpulan, berisi solusi. Misalnya kalau ada masalah pasti ada solusi yang terakhirnya. Selain ciri-ciri, teks editorial juga mempunyai tujuan. Tujuan teks editorial yang pertama yaitu mendapatkan informasi. Nah, jadi seseorang membuat teks editorial itu tujuan utamanya itu untuk mendapatkan informasi, untuk memperoleh informasi. Yang kedua, opini yang mendasari teks editorial melihat pandangan orang lain seperti apa. Nah, opini yang terdapat dalam teks itu mempunyai pandangan orang lain seperti apa pandangan orang terhadap terhadap teks tersebut. Yang ketiga, berpikir kritis.
Berpikir kritis di sini bukan berarti dalam keadaan sakit ya kritisnya. Kritis di sini berpikir kritis itu yaitu berpikir secara luas. Tujuan yang keempat yaitu mengandung solusi, adanya keinginan untuk mengikuti solusi tersebut. Nah, di dalam tujuan itu harus mengandung solusi dan keinginan untuk mengikuti solusi yang ada di dalam teks tersebut. Sebelum membuat teks editorial, kita harus mengetahui hal-hal yang penting. Yang pertama, memastikan fakta-fakta untuk menjadi data yang pasti. Nah, kita harus memastikan fakta-fakta data yang kita ambil itu harus sesuai dengan fakta. Yang kedua, yakin dengan topik yang kita angkat. Nah, kita harus yakin dengan topik yang kita angkat. Kita harus yakin dengan topik yang kita bahas kalau itu memang benar-benar topik itu sekarang lagi aktual. Yang ketiga, topik yang kita angkat harus memiliki pondasi yang kuat. Nah, topik yang kita angkat itu harus memiliki pondasi yang kuat. Seperti kita membangun sebuah rumah, kita harus membuat pondasi yang kokoh agar rumah itu bisa berdiri dengan bagus. Begitu juga dalam membuat teks editorial, kita harus memiliki pondasi yang kuat agar teks editorial itu bisa berfungsi dengan baik. Yang keempat yaitu kita harus ada manfaat di dalam teks tersebut. Jadi sebelum kita membuat teks editorial itu kita harus memikirkan manfaat apa yang ada di dalam teks tersebut. Hal penting yang kedua yaitu pertama mengandung pro dan kontra. Jadi teks editorial yang harus kita buat itu harus ada pro dan kontra. Jangan sampai tidak ada salah satu dari pro dan kontra. Yang kedua harus aktual, yaitu harus benar-benar diperbincangkan pada saat ini. Isu yang baru terjadi yang hangat-hangat diperbincangkan. Jadi kita harus memilih tema yang benar-benar diperbincangkan pada saat ini. Yang ketiga, target pembaca yang penting. Nah, kita sebagai penulis teks editorial, kita harus mentargetkan pembaca. Kita harus mentargetkan pembaca itu menyukai teks yang kita buat sehingga banyak peminat yang senang membaca teks editorial yang kita buat. Seperti dalam satu tayangan kita harus mentargetkan misal 1.000 pembaca. Yang keempat, topik harus jelas. Nah, dalam membuat teks editorial itu kita harus memilih topik yang benar-benar jelas. Jangan topik yang masih abu-abu, yang masih rancu. Kita harus memilih topik yang benar-benar jelas. Teks editorial itu juga memiliki struktur seperti yang sudah kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama pengenalan isu. Nah, jadi di dalam teks editorial itu kita harus mengenalkan isu, yaitu isu-isu yang lagi fakta yang lagi diperbincangkan oleh masyarakat, fakta yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, struktur yang kedua itu yaitu berisi argumen seseorang. Jadi di dalam teks editorial itu harus ada argumen seseorang. Tidak masalah lebih dari satu, yang penting ada argumennya. Yang ketiga yaitu simpulan. Kesimpulan itu biasanya berisi penyelesaian, yang berisi itu saran, solusi. Jadi struktur teks editorial yang ketiga itu harus ada simpulan tentang saran, solusi, dan rekomendasi.
Selanjutnya pengenalan isu, yaitu pengenalan isu fakta, yaitu data dan undang-undang. Yang kedua, pengenalan isu itu terdapat yang pertama datanya harus jelas dan harus mengikuti undang-undang. Terus harus terdapat pro dan kontra di dalamnya. Yang ketiga yaitu dan adanya adanya argumen atau pendapat seseorang. Yaitu argumennya harus banyak, harus lebih dari satu. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi di dalam teks editorial itu harus ada simpulan. Simpulan itu biasanya berisi saran, argumen, rekomendasi, dan harapan untuk para pembaca. Nah, setelah kita membuat teks editorial, tentu adanya penyuntingan. Penyuntingan itu berarti mengoreksi ulang. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu aspek isi. Kita harus memperhatikan isi yang ada di dalam teks editorial. Nah, poin yang pertama, apakah sudah sesuai dengan topik utamanya? Tentu saja sudah ya. Kita harus sesuai dengan topik utama. Yang kedua, apakah semuanya penting atau masih kemungkinan untuk diganti, ditambah, atau dibuang. Nah, jadi kita harus melihat yang ada di dalam teks editorial itu sudah penting semuanya kah? Atau ada yang harus diganti, ada yang harus ditambah, atau perlu dikurang. Yang ketiga, apakah kebenaran fakta dan pendapat-pendapatnya itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan fitnah. Nah, jadi dalam membuat teks editorial itu kita harus memperhatikan fakta-fakta itu harus benar, harus akurat. Jangan sampai teks itu menimbulkan fitnah. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Jadi kita harus mencari kebenaran fakta-fakta dari pendapat itu. Selain kita melihat aspek dari isinya, kita harus melihat strukturnya juga. Strukturnya yang pertama itu, apakah bagian-bagiannya sudah lengkap mencakup pengenalan isu, perincian gagasan, dan simpulan. Kita harus melihat strukturnya tadi. Kita harus melihat sudah benar belum urutannya. Pertama, pengenalan isu, argumen, terus kesimpulan. Jangan sampai urutan strukturnya tidak berurutan. Yang kedua, apakah hubungan antar bagian-bagian itu sudah logis? Nah, kita harus melihat sudah logis belum hubungan-hubungan dari kalimat itu. Yang ketiga, apakah pengembangan antar bagiannya sudah memiliki pola yang jelas? Nah, kita juga harus mengecek sudah jelaskah pola-polanya. Selanjutnya kita harus memperhatikan kaidah yang ada di dalam teks editorial itu. Yang pertama, apakah kalimat-kalimat sudah efektif dan tidak berbelit-belit? Nah, jadi kita harus memperhatikan kalimat yang digunakan di dalam menulis teks editorial. Kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang efektif, jangan berbelit-belit, karena kalau kita menggunakan kalimat itu berbelit-belit sehingga pembaca sulit untuk memahaminya. Kita harus menggunakan kalimat yang efektif sehingga pembaca mudah memahami maksud dan tujuan dari teks tersebut. Yang kedua, apakah kata-kata yang digunakan sudah baku dan letaknya sudah selesai? Nah, jadi kita harus melihat kata-kata yang kita gunakan itu sudah benar, sudah baku, sudah menggunakan kata-kata baku, dan cara peletakannya sudah benar atau belum. Selain kaidah, tentu ada ejaan dan tanda baca. Yang pertama yang harus kita lihat di ejaan dan tanda baca itu apakah penulisan kata-kata sudah menggunakan ejaan yang benar. Kita harus melihat lagi penulisan kata-kata dan ejaan yang kita gunakan itu sudah benar atau belum. Yang kedua, apakah tanda baca di dalam teks itu sudah digunakan dengan tepat. Nah, dan tanda baca itu ada tanda baca koma, titik, tanda seru, tanda tanya, tanda kutip, dan lain sebagainya.
Jadi kita harus memperhatikan tanda baca yang digunakan di dalam membuat teks editorial itu. Jangan sampai seharusnya di situ tanda baca koma, kita letakkan tanda baca titik. Itu sangat fatal. Jadi kita harus memperhatikan tanda baca yang digunakan di dalam teks. Kita harus memperhatikan isi dari teks itu, kesesuaiannya, penting atau tidak pentingnya, terus kebenarannya kita harus memperhatikan, terus kita harus memperhatikan strukturnya, kelengkapannya, kelogisan dan kejelasan, sudah jelas belum, sudah lengkap belum, dan sudah logis belum untuk para pembaca. Kaidahnya itu harus efektif, kita harus menggunakan yang efektif. Kaidah kita harus menggunakan kalimat efektif dan harus menggunakan kata-kata baku, dan kita harus menggunakan tanda baca yang tepat. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika anak-anak ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Silakan tulis pertanyaan kalian. Jika masih ada yang kurang paham dan belum mengerti, boleh bertanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.